Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita panjatkan doa dan ucapan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sudah bagikan link presensi di Google Form untuk mengisi absensi kalian. Nanti Ibu berikan waktu sampai akhir pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, jika baik-baik saja. Dan tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan dimanapun kalian berada, terutama kalau keluar rumah. Apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Dan sudah masih mengingat materi pembelajaran kemarin? Ya. Pelajaran kemarin mempelajari tentang surat dinas dan surat pribadi, Bu. Ya, jadi materi pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang surat dinas dan surat pribadi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda, yaitu tentang teks puisi rakyat. Mungkin di antara kalian ada yang sudah membaca atau mungkin sudah mempelajari tentang teks puisi rakyat. Siapa? Ya, silakan. Persilakan. Rakyat yang sudah tertentu dari segi bentuknya. Pada pagi hari ini Ibu akan izin share screen terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa? Baik, pembelajaran hari ini yang pertama kita belajar tentang teks puisi rakyat. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama yaitu melalui Zoom, peserta didik mampu membandingkan persamaan dan perbedaan struktur puisi syair gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua yaitu melalui Google Form, peserta didik mampu mendaftarkan kata kalimat yang digunakan pada puisi rakyat pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, melalui Zoom, peserta didik mampu menyimpulkan isi puisi rakyat yang terdiri dari pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, pengertian dari teks puisi rakyat sendiri itu karya sastra dari warisan budaya bangsa yang sudah tak dikenal pengarangnya. Yang sudah tak dikenal pengarangnya. Jenis-jenis puisi rakyat sendiri terdiri antara lain berupa pantun, syair, gurindam. Karena puisi rakyat merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi rakyat atau yang bisa disebut puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut atau secara lisan. Puisi lama juga terlihat amat kaku karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam baris, jumlah baris, dan pengulangan kata di awal dan di akhir atau rima. Kemudian unsur-unsur puisi itu ada 3. Yang pertama, makna dari puisi rakyat tersebut. Makna atau isi dari puisi rakyat dapat dipahami dengan baik jika mengerti kata-kata yang terkandung dalam puisi rakyat tersebut. Cara dengan menafsirkan arti setiap kata dalam puisi rakyat. Kata-kata dalam puisi rakyat sering bermakna konotasi. Kemudian yang kedua, tema puisi rakyat. Pada dasarnya tema atau topik puisi rakyat merupakan pokok permasalahan dari puisi tersebut. Tema adalah wujud dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Antara lainnya keagamaan, kehidupan alam, kemanusiaan, perjuangan, hingga persahabatan. Kemudian yang ketiga, puisi rakyat sendiri. Pesan dari puisi rakyat atau biasa disebut amanat adalah kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi rakyat. Cara menyampaikan amanat puisi berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap suatu hal. Meski ditentukan dengan cara pandang pembaca, amanat tidak lepas dari tema dan isi puisi yang ditentukan oleh penyair. Kemudian ciri dari puisi rakyat ada 3. Yang pertama yaitu nggak dikenal siapa nama pengarangnya karena merupakan hasil dari turun-temurun. Kemudian yang kedua,
penyampaiannya lewat mulut dari mulut ke mulut, jadi disebut dengan sastra lisan. Ketiga, terikat oleh aturan-aturan. Kemudian jenis puisi rakyat ini ada 3. Yang pertama yaitu gurindam. Gurindam sendiri merupakan puisi lama yang berasal dari negara India. Istilah dari gurindam sendiri berasal dari India, yaitu gurindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Kemudian yang kedua, pantun. Pantun merupakan puisi lama yang berbudaya atau mengakar di dalam masyarakat. Pantun mempunyai banyak sekali nama dari berbagai bahasa dalam bangsa ini. Kemudian yang ketiga, syair. Syair merupakan salah satu dari puisi lama yang berasal dari negara Persia yang dibawa masuk ke dalam negara ini bersama dengan masuknya agama Islam. Di sini sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjut saja. Baik, jika tidak ada, silakan kalian mengerjakan LK. Nah, Ibu susun ini, silakan nanti kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit. Nanti kalian boleh menyampaikan apa jawaban dari dua pertanyaan ini. Mungkin satu-satu Ibu akan tunjuk seperti itu. Baik. Kemudian Kuda poni si kuda kepang. Tubuhnya tinggi, larinya cepat, riang hati, bukan ke lapang, hadiah berprestasi akan didapat. ya tadi merupakan Saya, Bu. ya Jangan sembarangan memilih sesuatu pekerjaan agar kita tidak terperosok karena pekerjaan yang mengerjakan LK yang diberikan. Kemudian sekarang kalian menyaksikan tontonan video ini. Baik, setelah tadi menyaksikan tontonan video tersebut, Ibu bagi kalian dari dalam beberapa kelompok. Jadi Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nanti salah satu perwakilan saja yang menyampaikan hasil kerjanya. Kelompok mencari contoh dari teks puisi rakyat. Ya tadi jenisnya ada 3, silahkan kalian cari. Salah satu saja, kalian pilih jenisnya salah satu saja, kemudian kalian cari satu saja. Kemudian yang kedua, silahkan kalian simpulkan dari isi dari puisi rakyat tersebut, salah satu dari isi dari puisi rakyat tersebut yang kalian temukan dan dibaca. Kemudian yang terakhir, kalian presentasikan hasil dari kerja kelompok. Seperti itu. Ibu berikan waktu sekitar 30 menit untuk kalian mengerjakan secara berkelompok. Silahkan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Nanti kita masuk pada meeting kedua. Mungkin kita masuk pada jam 11. Nanti Ibu akan bagikan link terbarunya. Baik, seperti itu. Yang kedua ini, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari kerjanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang Ibu berikan. Buli-buli bertali tenang, baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Pantun itu berisi tentang budi baik dibalas atau tidak, asal budi pasti akan diingat. Pantun tersebut juga mengandung nasihat tidak perlu menghitung kebaikan seseorang karena segala kebaikan akan berbalik kepada diri kita. Pantun tersebut juga mengandung ajakan seperti sebaiknya tidak melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain meski kita tidak bisa membalasnya. Terima kasih. Perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan masalah yaitu mengenai gurindam. Yang berisi, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tidaklah jemu. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah darinya beberapa anak panah. Dari gurindam di atas, dapat disimpulkan yang pertama yaitu, jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Yang kedua, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Adapun pesan moral yang saya ambil yaitu, bila ingin pintar, jangan malu bertanya dan belajar pada orang yang lebih pintar.
Yang kedua, rasa iri adalah penyakit hati yang akan terus ada apabila sudah berurat akar di dalam hati. Dari kelompok 2 seperti itu, Bu. Marilah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, iya, silakan. Jadi, secara garis besarnya, karya sastra lama dari warisan budaya bangsa yang sudah tak dikenal pengarangnya. Jenis-jenis puisi rakyat sendiri antara lain berupa pantun, syair, dan gurindam. Karena puisi rakyat merupakan hasil turun-temurun dari yang tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi rakyat biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Cukup. Jadi puisi rakyat tersebut memiliki terdapat 3 jenis. Ibu akan sedikit menambahkan seperti yang dijelaskan. Unsurnya itu ada 3. Unsur dari puisi rakyat sendiri ada 3, yaitu makna, tema, dan amanat. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini, silahkan nanti kalian mengisi evaluasi di Google Form dengan link yang Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Baik, seperti itu saja cukup. Bagaimana pembelajaran hari ini? Adakah manfaat yang kalian peroleh? Alhamdulillah Bu, jadi lebih mengetahui tentang teks puisi rakyat. Alhamdulillah jika untuk pembelajaran selanjutnya kita masih tetap mempelajari tentang teks puisi rakyat, namun Ibu akan mungkin akan sedikit berbeda karena nanti kita akan banyak sekali tentang prakteknya, bagaimana teks puisi rakyat tersebut. Dan hari ini telah kita laksanakan dengan baik, kalian merasa senang dan dapat memiliki manfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.